Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan hingga bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi dan sekaligus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada seluruh sahabatnya. Hadirin jamaah sekalian, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir juz amma surah At-Tariq. Kita bagi dua paragraf sebagaimana telah dibagi oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. At-Tariq artinya secara bahasa adalah yang mengetuk Pak ya, atau yang memukul. Tapi dalam surah ini makna at-tariq adalah yang datang di malam hari. Saya bacakan terlebih dahulu paragraf pertama, yaitu dari ayat ke-1 sampai ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apakah yang datang di malam hari itu? An-najmus tsaqib, bintang yang cahayanya menembus. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, dan tidaklah seorang pun kecuali ada padanya malaikat penjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka lihatlah atau perhatikanlah bagaimana manusia itu diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan dari air yang memancar. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari di antara tulang sulbinya laki-laki dan tulang rusuk atau tulang dadanya perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, dan dia Allah Ta'ala mampu untuk mengembalikan atau menciptakan manusia kembali. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia akan dibuka. Fama lahu min quwwatin wala nasir, dan manusia pada hari itu tidak memiliki kekuatan, juga tidak memiliki seorang penolong. Hadirin sekalian, kita lihat tafsirnya yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Pada ayat pertama Allah taala berfirman was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang di malam hari. Ibtada Allah azza wa jalla hadhihi surah bil qasam. Allah taala memulai surat ini dengan sumpah. Ya, ketika Allah taala memulai suatu surat dengan sumpah, berarti mengajak kita untuk memperhatikannya secara mendalam. Ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dalam ayat ini. Aqsamallahu ta'ala bis-sama' wa tariq. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya.
yakni bersumpah dengan langit dan yang datang di malam hari. Ya. Wa qad yushkilu ala ba'dhin nasi kaifa yuqsimullahu subhanahu wa ta'ala bil makhluqat. Ya, sebenarnya atau terkadang terjadi sebuah kejanggalan ya. Kejanggalannya apa? Sebagian manusia dia berkata, bagaimana Allah Ta'ala kok bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Seakan-akan janggal ya, seakan-akan kita. Ma'anna padahal anna al-qasama bil makhluqat syirkun liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bersumpah dengan makhluk itu adalah syirik sebagaimana kita tahu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Ta'ala maka dia telah kafir dan telah syirik. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang bersumpah dengan makhluknya? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau lebih baik diam. Kayak itu beliau mengatakan fala yajuz, maka tidak boleh Pak al-halfu itu bersumpah bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. La bil anbiya, juga tidak dengan nabi-nabi. Ya, bersumpah dengan nama-nama nabi pun tidak boleh Pak. Demi Muhammad, demi Adam, demi Ibrahim. La yajuz, kata Syekh. Tidak boleh bersumpah dengan nama-nama nabi. Wala bil malaikat, tidak juga dengan nama malaikat. Ya, demi Jibril, demi Mikail. La yajuz, tidak boleh Pak. Wala bil Ka'bah, juga dengan Ka'bah. Demi Ka'bah misalkan seseorang bersumpah. Itu pun la yajuz. Wala bil watan, tidak boleh dengan nama negeri. Demi Indonesia, demi rakyat Indonesia. Ya. La yajuz wala bi ayyi syai'in minal makhluqat, dan tidak boleh dengan apapun dari makhluknya kita ya sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka terkena apa yang menjadi larangan Nabi dalam hadis tadi. Siapa di antara kita yang bersumpah dengan selain Allah, dia kafir atau asyrak, dia berbuat kafir atau berbuat syirik. Ya. Maka kalau kita ingin bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau diam. Para ulama mengajarkan kita bersumpah dengan nama Allah menggunakan 3 huruf qasam. Itu adalah waw, ta, dan ba. Wallahi. Kita bersumpah dengan huruf wa. Wallahi. Berakhiran kasrah. Ya. Sebagainya was-sama'i. Demi langit. Kalau wallahu bukan jadi sumpah. Artinya dan Allah. Ya, wawnya kembali menjadi makna wa'ataf, ya, artinya lah dan. Wallahi, jika ada penekanan maka bisa diganti dengan tallahi atau billahi. Kita bersumpah dengan nama Allah dengan menggunakan 3 huruf qasam tadi. Wallahi, la, tidak ada sebagainya untuk menguatkan sesuatu yang memang kita butuh penegasan. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika menyebut selain nama Allah, maka tidak boleh syirik. Syirik ya, atau di Indonesia ada kearifan lokal sumpah, dan namanya sumpah pocong. Ya, itu tradisi di masyarakat. Sebenarnya itu bidah ya. Tidak boleh bersumpah dengan hal tersebut. Atau bisa bersumpah dengan mubahalah. Ya, sebagai diizinkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan jika kita bersumpah, kita harus benar dengan sumpah itu. Agar betul-betul kita menggunakan nama Allah dalam sumpah, dalam arti kita sedang mengagungkannya. Bukan sedang menghinanya. Maka tidak boleh bersumpah untuk urusan-urusan kecil, Pak. Bersumpahlah dengan nama Allah untuk urusan-urusan yang besar. Sekedar untuk tidak mengaku bahwa saya tidak kentut, tidak perlu dengan nama Allah, walaupun secara hukum boleh. Ya, masa ia harus bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah yang agung dan mulia, hanya sekedar untuk mengaku saya tidak kentut. Cukup dengan nama bahasa kita, saya tidak, katakan saya tidak. Ya. Dan ketika kita bersumpah, maka kita pun harus menepati sumpah kita, benar dengan sumpah kita. Bahkan dalam fikih ada seorang bersumpah, kalau ia melanggar atas sumpahnya, maka ia terkena kafarat atas pelanggaran daripada sumpahnya. Seorang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, maka dia membayar kafarat, yakni memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari. Gitu ya.
Ada sumpah yang boleh kita langgar. Ya, itu sumpah ketika isinya adalah bermaksiat. Demi Allah saya bersumpah tidak akan berbicara dengan adik saya. Nah itu kan bermaksiat, memutuskan tali silaturahim. Nah kita boleh melanggar sumpah kita tanpa kafarat, ya karena sumpah itu berisi maksiat. Ya. Nah kembali kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai hamba tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak boleh, ya tidak boleh. Ada kita kalau lihat orang-orang Arab itu kadang terbiasa ya mengucapkan wallahi, wallahi la, wallahi itu. Ya sebenarnya makruh, para ulama mengatakan terlalu sering bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ya, yang tadinya sumpah digunakan untuk perkara-perkara besar, tapi biasanya untuk menguatkan kata yang dia ucapkan. Sebenarnya itu adalah sebuah kemakruhan jika terlalu sering mengucapkan kalimat-kalimat sumpah. Nah, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah dengan kita sebagai hamba tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan wal jawabu ala hadhihi al-ishkal an naqul, ya. Jawabannya atas kejanggalan ini kami katakan innallaha subhanahu wa ta'ala lahu an yuqsima bima syaa min khalqi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki atau dia boleh bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Dia boleh bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dengan menyebut makhluk-makhluknya. Dan pasti ada maksud dan tujuannya. Ya. Wa iqsamuhu bima yuqsimu bihi min khalqihi yadullu ala 'azamatillahi azza wa jalla. Ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Kenapa? Li'anna idhamal makhluk yadulu ala idhamil khaliq. Karena keagungan makhluk menunjukkan keagungan penciptanya. Ya, jadi ketika Allah bersumpah dengan makhluknya justru sedang menunjukkan keagungannya. Karena keagungan makhluk yang Allah sebut menunjukkan keagungan penciptanya. Wa qad aqsama Allah Ta'ala bi asya'in katsirah min khalqi, dan Allah kaum muslimin banyak sekali bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Bukan hanya dalam ayat ini, ya, dalam ayat-ayat yang lain juga demikian banyak. Syekh Utsaimin mengatakan wa min ahsani ma ra'aituhu takallama ala hadzal mawdu' Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Beliau mengatakan yang paling terbaik menurut saya yang berbicara tentang tema ini, tema Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu adalah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, penjelasan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Bapak-bapak kalau ingin mempelajari tentang arti sumpah-sumpah Allah dengan nama-nama makhluknya, bisa lihat kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran karangan Syekh Ibnu Qayyim yang berisi tentang rukun sumpah, hikmah sumpah, toleransi sumpah, penerapan sumpah di dalam kitab itu. Kalau ingin mendalami lebih jauh tentang makna sumpah-sumpah Allah dalam Quran yang menggunakan nama-nama makhluknya. Ya, menurut Syekh Utsaimin, kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim ini adalah kitab yang kata dia ahsan, yang paling baik. Bisa merujuk ya, kalau tidak ada bukunya bisa lihat bisa download atau lihat di Google itu. Barangkali ada e-booknya ya atau PDF-nya. Wa huwa kitabun jayyid, kata beliau. Kitab At-Tibyan fi Aqsami Quran itu adalah kitab yang sangat bagus. Ya, apalagi bagi mahasiswa atau kita bagi pembelajar yang talibal ilmi katsirun, sangat bermanfaat sekali bagi para penuntut ilmu kalau ingin mengetahui tentang makna-makna sumpah di dalam Al-Qur'an. Fahuna yuqsimullahu ta'ala bis-sama. Di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan nama langit. Was-sama'u huwa kullu ma'ana. Langit itu adalah setiap apa yang tinggi, ya. Faqulu ma'alaka fahuwa sama. Setiap apa yang lebih tinggi dari kita, pasti kita menyebutnya adalah langit, Pak. Ya, hatta as-sahabu alladhi yanzilu minhu al-matar yusamma sama. Sampai awan pun yang menurunkan hujan itu, kita pun menyebutnya dia adalah langit. Hujan turun dari langit ya. Ada dari awan ya. Kita sebutnya dari langit ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah Ta'ala menurunkan dari langit itu air, yakni hujan, lalu air itu mengalir di lembah-lembah sesuai dengan takarannya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Ya, Allah turunkan dari langit ya, padahal dari awan.
hujan. Maka tetap sesuatu yang di atas disebutnya adalah langit. Wa in kana yutlaqu ala kulli ma 'alaka fa innahu yashmalu ma bainas sama'i wal ard. Ya, maka dikatakan setiap apa yang di atas kita dia mencakup apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan mencakup segala lapisan langit, yashmalu as-samawat, ya, dan semuanya itu segala apa yang ada di atas kita disebut langit. Itu makna daripada langit, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, wa amma qauluhu, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala wa tariq, ya, sesuatu yang datang di malam hari, fahuwa qasamusan, itu sumpah yang kedua. Pertama sumpah dengan langit, yang kedua bersumpah dengan yang datang di malam hari. Ai annallaha aqsama bi tariq fama huwa tariq. Allah taala bersumpah dengan at-tariq, dan apa at-tariq itu? Apa at-tariq itu? Laisa tariqu huwa alladhi yatruku ahlahu lailan. Bukan tariq itu orang yang mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu ke rumahnya pada malam hari. Itu at-tariq secara bahasa, bukan secara makna Al-Qur'an, ya. Tetapi aqsama bi tariq fama huwa tariq, tapi Allah bersumpah dengan tariq, dan apa itu tariq? Allah jawab dalam ayat berikutnya, an-najmu tsaqib, itu bintang yang cahayanya menembus. Itu adalah at-tariq. Mana at-tariq adalah bintang yang cahayanya menembus, bukan yang mengetuk datang di malam hari. Bintang yang cahayanya menembus. Hadza huwa tariq, ini yang dimaksud dengan tariq. Ya, Allah tafsirkan pada ayat berikutnya, wa najmu huna yahtamilu an yakunal murad jami'an nujum. Ya. Bintang di sini maksudnya adalah semua bintang. Semua bintang. Kata al, ya, wan najmi, dia menggunakan alif lam at-ta'rif, itu menunjukkan lil jins, untuk menunjukkan suatu jenis. Wa yahtimilu annahu an-najmu tsaqib, yang maksudnya adalah bintang-bintang yang memiliki cahaya yang menembus. Ya, cahayanya bisa menembus di kegelapan malam. Kenapa Allah mengatakan bintang yang memiliki cahaya yang menembus? Kalau Allah saja mampu menciptakan bintang yang bisa menembus kegelapan di malam hari, maka Allah pun mampu mengetahui, menembus hati kita, menembus diri kita. Allah Ta'ala tahu apapun yang kita perbuat di pagi, siang, sore, malam. Tidak ada rahasia dan tidak ada yang tersembunyi dari kita. Sebagaimana Allah mampu menembus kegelapan malam dengan bintang, maka Allah mampu melihat dan mengawasi diri kita dimanapun kita berada. Maka pada ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, ya, setelah menjelaskan tentang langit, ya, tadi, ya, makna bintang artinya sesuatu yang menembus di kegelapan malam, ya, li'annahu yathqubu adh-dhalam binurhi, cahaya itu mampu menembus di kegelapan malam, ya. Dan bintang-bintang ini menunjukkan ayat ilahi azza wajalla, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, ya, dan dia bisa berjalan di tempatnya secara teratur, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda manfaatnya. Allah Ta'ala mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, ya, bintang itu berfungsi sebagai navigasi atau tanda-tanda di mana orang bisa mengetahui petunjuk, ya, Quran surat An-Nahl ayat 16. Dan dia pun kaum muslimin, di samping bintang itu berfungsi sebagai alamat, tanda-tanda yang menjadi petunjuk atau alat navigasi, dia pun Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang-bintang juga berfungsi sebagai, ya, cahaya, hiasan, zayan, ya. Zayyana as-sama', Allah menghias langit dunia dengan bintang-bintang dan menjadikannya sebagai alat pelempar setan. Ya, bintang berfungsi juga sebagai alat navigasi, berfungsi sebagai hiasan langit, dan berfungsi sebagai alat pelempar setan. Ya, setan dari golongan jin yang berusaha mencuri dengar perkataan Allah dan malaikat, maka disamper dengan cahaya yang dikeluarkan oleh bintang-bintang tadi. Bukan bintang secara utuh menabrak jin, tapi cahaya yang dibawanya itu. An-najmu ats-tsaqib, ya, bintang yang memiliki cahaya yang menembus. Itu fungsi bintang, Pak. Sebagai hiasan, sebagai alat navigasi, dan sebagai alat pelempar
setan yang mencuri dengar perkataan Allah Ta'ala dan malaikatnya di langit. Fahiya zinatun lisama tadi ya, bintang sebagai perhiasan di langit, warujuman di syayatin sebagai alat lempar untuk setan, wa alamat yuhtada biha sebagai alat navigasi. Summa bayanallahul muqsam alaih, kemudian Allah menjelaskan materi yang menjadi sumpah, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Nah, ada hubungannya dengan sebelumnya, Pak. Maka tidak seorang pun kecuali terdapat malaikat penjaga. Jika Allah bisa menembus kegelapan malam dengan bintang, Allah pun bisa menembus ya apa yang paling dalam dari kita. Itu perbuatan yang ada dalam hati kita. Ya. In dalam ayat ini, in kullu, in bermakna nafiyah. Maka tidaklah setiap manusia. Ya, bermakna nafiyah. Ma kullu nafsin, tidaklah setiap manusia. Lama di sini bermakna illa. In kullu nafsin lama. Ya, kecuali alaiha hafiz, maka tidaklah setiap manusia kecuali padanya terdapat malaikat penjaga. Karena ada malaikat penjaga pada setiap kita, maka tidak ada yang terlewat dari perbuatan kita kecuali tercatat, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui catatannya malaikat. Ya, sebagaimana Allah bisa mengetahui kegelapan malam yang ditembus oleh bintang yang memiliki cahaya, maka Allah pun mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Itu kolerasi di antara dua ayat itu. Maka setiap kita kaum muslimin rahimakumullah ada malaikat penjaga, hafil. Setiap kita ya ada malaikat penjaga. Wa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala muhimmata hadzal hafid. Allah Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya malaikat penjaga di sini. Ya, wa inna 'alaikum lahafidin. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan sesungguhnya pada dirimu ada malaikat penjaga. Setiap kita kaum muslimin tidak satu pun manusia kecuali ada padanya malaikat penjaga. Apa yang diperbuat oleh mereka para malaikat kiraman katibin yang mulia dan yang menulis, ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kita kerjakan. Malaikat mengetahui, Pak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dan dia menulis, katib. Ya, dia ada mengawasi setiap kita, dia melihat apa yang kita perbuat, dan dia mencatat semuanya, Pak. Sehingga tidak satu pun ucapan perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kecuali semua direkam secara utuh oleh malaikatnya Allah Ta'ala. Dari sini muncul keimanan, Pak. Muncul keimanan yang membuat iman kita semakin tebal, yang membuat diri kita semakin waspada sekaligus takut ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk, karena semuanya akan tercatat oleh para malaikat dan diketahui kaum muslimin. Kadang-kadang manusia keimanannya lebih kepada jin, kepada setan. Kalau kepada jin, kepada setan, kepada hantu, kita selalu merasa dia ada. Takut misalkan, ya, masyarakat itu biasa mengatakan saya takut ada hantu. Kenapa kita tidak pernah merasa takut ada malaikat? Takut dalam arti semua perbuatan kita tercatat, mesti kita takut, Pak. Di sekolah saja, ya misalkan ada siswa yang melanggar, diketahui oleh guru, lalu dilaporkan ke guru BK misalnya, dia kan takut tuh, saya dipanggil, saya dihukum, ada rasa takut. Atau ada siswa melanggar di luar sekolah, tawuran, dia merokok, ketahuan, dilaporkan ke sekolah, pasti dia juga takut, pasti akan dihukum. Penjahatannya, Pak, maling yang ketahuan aja dia takut, saya dikejar-kejar polisi, dia kabur kan jadi buron. Ketika kena sergap, dia pun takut, saya penjara. Kenapa nggak demikian? Ya, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala, dan ada malaikat penjaga yang mencatat dan akan membukanya pada saatnya nanti di yaumil akhir. Ya, dia malaikat mengetahui apa yang kita perbuat. Wa yajiduhu yaumal qiyamah, dan kita akan mendapatinya catatan itu, Pak, pada hari kiamat, kitaban mansura, dalam sebuah buku yang terbuka. Ya, walaupun kitab belum tentu maknanya kitab sebagaimana kitab, buku ini, Pak, seperti raport gitu. Wallahu a'lam seperti apa. Ya seperti database gitu, Pak, ya. Seperti sesuatu yang ajaib nanti Allah perlihatkan. Ya, kalau dibahasakan buku kan kita langsung memahami, ya, Pak, ya. Semua perbuatan kita catat rapi di buku kan. Maka buku yang diperlihatkan oleh Allah seperti apa, dan pasti lebih canggih. Dan mengisi semua perbuatan kita di sana, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, terekam persis semuanya, Pak. Terekam seperti malunya seseorang berbuat
hal yang hina terekam CCTV, lalu dia diputar kembali di hadapannya. Bagaimana rasa malunya, Pak? Seperti salah seorang penjahat Suriah ya Pak, dari kalangan Syiah yang tertangkap itu Pak ya, oleh kementerian yang terbaru sekarang, dipertontonkan video dia saat dia menembaki warga sipil. Ini perbuatan kamu kan? Kenapa kamu melakukan itu? Tidakkah kamu memiliki rasa hati, memiliki hati yang kemudian kamu merasa tidak tega membunuhnya? Dia melihat perbuatannya sendiri Pak, dia sudah tua sekarang. Dulu masih muda saat gagah, beringas, disebut juga Al-Jazar Pak ya, tukang jagal disebutnya Pak. Ya, di saat pemerintah Bashar al-Assad di Suriah. Sekarang orangnya ketangkep, ditontonkan video dia saat dia menembaki warga sipil. Itu baru CCTV itu dia Pak. Dia terbelalak batanya melihat perbuatannya sendiri dan siap menerima hukuman. Wallahu a'lam hukumannya, saya belum mengikutinya. Ya, dan semua perbuatan kita juga Pak. Ya, ini semua dicatat oleh malaikat. Allah Ta'ala mengatakan, Iqra' kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu, maka cukuplah dirimu sendiri yang akan menjadi penghisab. Hisab saja oleh kita. Hitung oleh kita. Amal-amal semua yang tercatat dalam itu. Haula'il hafadhah yaktubuna ma yaqumu bihil insanu min qawl. Para malaikat penjaga itu mereka menulis semua apa yang kita ucapkan. Menulis semua apa yang kita ucapkan. Hati-hati kaum muslim. Maka Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik. Kalau nggak bisa diam. Mungkin yang kita ucapkan secara verbal atau yang tertulis di media sosial. Ya, orang kan ngomongnya di medsos itu kan sebenarnya komentar netizen itu. Kadang-kadang tidak dikontrol itu, tidak dipikirkan dulu apa yang akan diucapkan berdampak buruk dalam kehidupan nanti di yaumil akhir. Setiap ucapan kaum muslimin, kalimat-kalimat buruk yang kita ucapkan dalam mulut, ya kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh kaum muslimin, yaktubu nama yaku min qaul, ucapan-ucapan ditulis oleh Allah. Maka hati-hati kaum muslimin ucapan-ucapan kita. Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik, bahkan bukan yang baik Pak, tapi yang terbaik. Ucapan-ucapan yang terbaik. Cari kata-kata yang baik dan kita gunakan sehari-hari dalam memanggil, menyebut, mengomentari, berbicara dan sebagainya. Kadang-kadang kita masyarakat kaum muslimin jamaah masjid itu yang sering berbicara tentang masalah-masalah agama, mengomentari perbedaan masalah fikih aja kadang-kadang tak terjaga lisannya. Hanya karena berbeda mazhab, berbeda pendapat, atau mengomentari perbedaan itu golongan, grup. Ya, mulutnya tak terjaga. Ya, pada semua kata-kata yang tidak baik dicatat oleh malaikat dan akan dihisab. Wa ma yaqumu bihi min fi'il. Dan apapun yang dilakukannya, perbuatan kita, Pak. Perbuatan yang kita lakukan, Pak. Semuanya dicatat oleh malaikat. Semuanya akan dicatat. Dan ini penting juga Pak diajarkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita Pak di rumah. Dia tidak sadar bahwa ada malaikat yang mengawasinya. Lalu dia berbuat buruk kepada siapapun. Ada yang menghina, membuli. Yang tadi kita lihat ada siswa membuli, menghina gurunya. Begitu videonya viral, malu sekali kan. Itu ibarat CCTV atau buku catatan amal yang di dunia dibuka aja udah malu. Bagaimana yaumil akhir? Ya, itu perbuatannya menghina guru misalnya, atau menghina ustadz, menghina ulama. Maka itu perbuatannya dicatat oleh malaikat, direkam semuanya. Ya, sawa'un kana zahiran, sama saja itu sesuatu yang nampak, ke aqwali lisan seperti ucapan, sama saja Pak. Wa amalal jawarih, ataupun perbuatan anggota badan, memukul, menyiksa, melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Au batinan hatta ma fil qalbi, atau secara batin, ya sampai apapun yang ada di dalam hati kita Pak, yaktubu alaihi, semua ditulis Pak. Sampai yang ada dalam hati kita, Pak. Buruknya hati kita, buruknya prasangka kita dalam hati ini Pak, gerendeng kita itu Pak, semua dicatat, yang diperbuat ataupun yang di dalam hati. Kalau Allah saja bisa menembus kegelapan malam dengan bintang yang cahayanya menembus, maka Allah pun bisa menembus hati kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisikkan. Maka itu kolerasi di antara dua ayat itu. Ya.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana, dan kami yang menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami pun tahu apa yang dibisikkan dalam diri, dalam jiwanya. Kami tahu, Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan kami lebih dekat daripada urat lehernya, menunjukkan kedekatan. Id yatalaqal mutalaqiyani, ketika dua malaikat mencatat, anil yamini wa anil shimal, di kanan dan di kiri, qaidun, ketika dua malaikat duduk mencatat, yang di kanan dan di kiri. Kalau kita menyebutnya sebagai malaikat raqib wa atid. Kenapa disebut qaid, Pak? Duduk. Kenapa kan disebut berdiri gitu? Kan disebut berdiri. Karena posisi duduk itu, walaupun malaikat belum tentu duduk sebagaimana duduk kita, Pak. Tapi dikatakan qaid, apa kita memahami bahwa ketika orang duduk itu mencatat penuh dengan kesiagaan, Pak. Kalau nulis duduk paling enak, Pak. Kuliah, sekolah. Duduk kalau nulis berdiri kan enak, Pak. Atau nulis dalam keadaan berbaring gitu. Kayak yang paling enak nulis itu duduk. Berarti nulis dengan seksama gitu, Pak. Semua perbuatan kita, Pak, ditulis oleh malaikat dengan seksama sebagaimana kita nulis dalam keadaan qaid, duduk. Tercatat, Pak. Jangan berpikir dia akan ngantuk. Itu manusia. Malaikat tidak akan ngantuk. Ya. Dicatat oleh malaikat dalam keadaan duduk. Ma yalfidhu min qaulin, tidak satu ucapan pun, Pak, illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun, melainkan di sisinya ada malaikat raqib atid yang mencatat. Kiri kanan kita ada raqib atid. Surat Qaf ayat ke-8, 16 sampai 18. Hadzal hafid, malaikat penjaga ini, ya, yahfadhu amala bani Adam, mengawasi perbuatan anak Adam, mengawasi perbuatan kita semua, Pak. Wa hunaka hafadhah akharun, dan ada malaikat penjaga lainnya, ya, double penjaga, Pak. Dzakarahumullahu fi qouli, Allah berfirman, lahu muaqibat, malaikat muaqibat, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Padanya ada malaikat yang mengikuti di depan dan di belakangnya, ya, yahfaduna min amrillah, mengawasi atas perintah Allah. Ada dua lapis, Pak, malaikat penjaga. Ya, tiga lapisnya adalah malaikat yang bergilir datang di waktu asar dan subuh. Berarti ada tiga lapis malaikat. Ya, lapis pertama malaikat tidur di kanan dan di kiri. Qaid, yaktub, duduk menulis. Ada malaikat yang mengikuti kita, muaqibat, di depan, di belakang, ya, menjaga dan mengawasi kita atas perintah Allah Ta'ala. Dan ada malaikat yang bergantian datang di waktu asar dan subuh. Tiga lapis malaikat. Tidakkah itu semakin membuat kita berhati-hati, Pak? Waspada, takut melanggar hukum-hukum Allah, atau menyia-nyiakan waktu dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, atau kita tidak sadar saat kita berbuat baik, malaikat ramai-ramai menulis perbuatan kita. Sekedar menyingkirkan duri di jalan, sekedar senyum kepada saudara kita, sekedar memberikan makan ataupun minuman yang kita mampu kepada fakir dan miskin, semua tercatat, Pak. Kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar. Demikian pula keburukan. Itu membuat kita semakin takut, karena semuanya tercatat. Jadi kita hidup dalam kondisi tersandra, Pak. Diawasi sepanjang waktu kita. Jadi kita waspada seperti ini. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai situ, ya, Allah menjelaskan dan menegaskan kepada kita bahwa setiap kita memiliki malaikat penjaga. Pada ayat yang lain Allah berbicara dalam konteks yang baik. Diajak kita untuk merenung, Pak. Di satu sisi menumbuhkan keimanan kita agar tertanam rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala, dan waspada karena setiap perbuatan kita dicatat. Kemudian Allah Ta'ala mengajak kita untuk bertafakur. Allah mengatakan, falyanduril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan bagaimana diciptakan. Bagaimana kita diciptakan, Pak? Lam huna, lam di sini adalah al-amr, falyanzuril. Maka hendaklah, lihatlah, gitu maksudnya. Disuruh kita, Pak, untuk melihat, Pak. Untuk memperhatikan, disuruh, Pak. Berarti kita itu memperhatikan, melihat, mempelajarinya. Wal muradu bin nazar, maksud daripada an-nazar, memperhatikan di sini adalah nazarul iktibar, ya, mengambil pelajaran. Dari mana kita diciptakan, kita renungkan, kita tadabburi ayat ini, kita ambil pelajarannya. Wa huwa nazaru bil basirah, itu melihat dengan mata hati, dengan bukan mata.
Fisik Pak, dengan mata hati. Yakni maksudnya adalah liyufakkiral insanu mimma khuliq. Setiap kita memikirkan dari apa kita diciptakan. Pikirkan Pak, dari apa kita diciptakan? Hal khuliqa min hadid? Apakah kita manusia diciptakan dari logam, dari besi Pak? Hal khuliqa min fulad? Apa kita diciptakan dari intan? Hal khuliqa min syai'in qasin qawi? Apa kita diciptakan dari sesuatu yang keras dan kuat? Apakah kita diciptakan dari besi, dari intan, dari sesuatu yang keras dan kuat? Wal jawabu, jawabannya adalah ala hadhihi tasaulat, atas pertanyaan-pertanyaan tadi, khuliqa min ma'in dafiq. Ternyata kita diciptakan dari air yang memancar Pak. Wa huwa ma'ur rajul, itu adalah airnya laki-laki. Wasafahullahu ta'ala fi ayatin ukhra, dalam ayat yang Allah mensifatkannya ma'un mahinun, air yang hina. Dhaifus sayalan, yang lemah mengalirnya. Mengalirnya lemah Pak. Laisa kal ma'il adi al-muntaliq, tidak seperti air biasa yang mengalir dengan deras. Kita diciptakan dari air yang hina dan lemah mengalirnya Pak. Ya. Wasafahullahu ta'ala fi ayatin ukhra, Allah mensifatkan dalam ayat yang lain, air itu adalah nutfah, air sperma, air mani. Air qalilun minal ma, air yang sedikit. Ya. Hadza huwa alladhi khuliqa minhul insan, dari air inilah manusia diciptakan. Wal ajabu, ini poinnya Pak. Dan herannya, setelah Syekh mengajak kita merenung dari mana kita diciptakan, dari air yang hina, yang lemah, yang sedikit, ya. Wal ajabu, herannya, an yakhluqal insanu min ma'in mahil, manusia diciptakan dari air yang hina, thumma yakunu qalbuhu aksar minal hijarah. Kemudian setelah tumbuh besar, manusia hatinya menjadi keras, lebih keras daripada batu. Itu poinnya Pak. Kita diciptakan dari air yang lemah, tapi ketika kita sudah menjadi manusia, hati kita aksa minal hijarah, lebih keras daripada batu. Banyak tuh orang-orang seperti itu. Hatinya lebih keras daripada batu, menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak untuk taat kepada Allah Ta'ala karena hatinya mengeras, lebih keras daripada batu. Padahal diciptakan dari air. Ya, wal iyadzu billah, kata Syekh. Kita berlindung kepada adalah itu. Ya, illa man alanallahu qalbahu lidinillah. Kecuali orang-orang yang dilembutkan hatinya untuk agama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam Allah Ta'ala menjelaskan tentang air ini, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air itu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk atau tulang dadanya perempuan. Min baini sulbi rajul, tulang sulbinya laki-laki, wa tara'ibihi a'la sadr, ya, dan tulang rusuk, tulang duduk yang ada di atas dada. Wa hadza yadullu ala umki makhraji hadzal ma. Ini menunjukkan betapa dalamnya tempat air ini. Tempat air itu dalam, di antara tulang sulbi dan tulang rusuk di dalamnya itu. Umki makhraj, dalam tempatnya Pak. Wa annahu yakhruju min makanin makin Pak. Dia keluar dari tempat yang kokoh fil jasad, dalam tubuh air itu Pak. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, yakhruju min baini sulbi wa tarab ay sulbir rajul, tulang sulbinya laki-laki, wa taraibul mar'ah, tulang rusuknya perempuan. Walakin hadza khilafun zahiran lafaz, ini adalah khilaf dalam zahir secara lafaz. Wasawabu, kata Syekh Utsaimin, yang benar adalah annalladzi yakhruju min baini sulbi wa taraib huwa ma'ur rajul. Maksudnya adalah yang keluar dari tulang sulbi dan tulang rusuk itu adalah airnya laki-laki, maksudnya. Yang dimaksud itu. Li'anna Allah Ta'ala wasafahu bidzalika summa qala, Allah mensifatinya dan berkata, innahu ala raj'ihi laqadir. Konteks lain Pak ya. Setelah membuat kita bertafakur dari mana kita diciptakan, perhatikan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, Allah, mampu mengembalikan manusia. Setelah kita mati Pak, jasad kita menjadi tanah, membusuk menjadi tanah, hilang. Innahu laqadir, Allah mampu mengembalikan kembali penciptaannya. Maka di yaumil kiamah kita akan bangkit di kubur kita, bentuknya seperti saat kita awal dimasukkan ke dalam kubur. Seperti ini lagi. Setelah hancur,
Di dalam kubur pada hari kiamat nanti Allah akan kembalikan manusia sebagaimana awalnya dia hidup. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sangat mampu mengembalikan manusia. Innahu ay Allahu azza wa jalla ala raj'ihi ay raja'al insan, mengembalikan manusia. Laqadir ay yaumul qiyamah. Pada hari kiamat Allah mampu mengembalikan kembali. Pada hari kiamat manusia akan dikembalikan kembali. Betapapun dia sudah hancur menjadi tanah, Allah sangat mampu mengembalikan kembali manusia. Di saat dimana kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Yauma tublas sarair, pada hari kiamat itu kaum muslimin semua rahasia akan dibuka. Rahasia akan dibuka. Setiap kita punya rahasia. Aib kita. Saya punya aib, bapak-bapak punya aib. Pada hari kiamat rahasia itu tubla akan dibuka, Pak. Ya, falladzi qadara ala an yakhluqal insan min hadzal ma' ad-dafiq al-muhin, maka yang mampu untuk menciptakan manusia dari air yang terpancar dan hina ini, qadirun ala an yu'idahu yaumal qiyamah. Demikian pula Allah mampu untuk mengembalikannya pada hari kiamat. Dikembalikan lagi, Pak. Allah aja mampu menciptakan manusia dari air tuh, Pak. Allah mampu dari air, Pak. Jadi manusia setelah dia mati dan hancur di dalam kubur, Allah pun mampu mengembalikannya kembali, Pak. Qadir. Ya, wahada min bab istidlal bil mahsus alal manzuril murtaqib. Ya, dan ini adalah dari bab mengambil dalil yang konkret dari apa yang bisa dilihat dan bisa diamati. Wa huwa qiyasun aqli, itu adalah analogi akal. Fa inal insan bi aqlihi yaqul, karena manusia dengan akalnya akan berkata, idza kana Allahu qadiran ala an yakhluqal insana, jika Allah mampu menciptakan manusia min hadzal ma'il muhit, dari air yang hina ini, yuhyiyahu, lalu menghidupkannya, qadirun ala an yu'idahu marratan tsaniyah, Allah pun mampu untuk mengembalikannya lagi nanti, Pak. Sangat mampu, Pak. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang menciptakan permulaannya dan dia pun akan mengembalikannya, dan dia ahwanu alaih, mudah sekali bagi Allah ya untuk mengembalikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali pada hari di mana as-sarair, Pak, semua rahasia itu akan dibuka. Tuhtabaru sarair, dipaparkan, Pak. As-sarair, rahasia itu. Wahyal qulub, maksudnya adalah isi hati, Pak. Akan dipaparkan. Fa inal hisab yaumal qiyamah ala ma fil qulub. Karena hisab pada hari kiamat adalah apa yang ada di dalam hati. Wal hisabu fid dunya ala ma fil jawarih. Sedangkan hisab di dunia adalah apa yang dilakukan oleh badan. Walihada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munafikin muamalat al-muslimin. Karena itu Nabi memperlakukan orang munafik sebagaimana memperlakukan orang Islam. Diperlakukan sama. Haitsu kana yusta'danu fi qatlihim, ya fayaqul la yatahaddatsu nasu anna Muhammad yaqtulu ashabah. Maka Nabi pun meminta izin ketika ingin membunuh mereka agar tidak dikatakan bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, fakana la yaqtuluhum wa huwa ya'lamu anna fulanan munafiq. Ya, Nabi tidak memeranginya. Walaupun Nabi tahu dia munafik, fulan munafik, lakinnal amala fid dunya ala zahir. Karena di dunia itu amalan dilihat dari apa yang nampak. Maka ketika bapak-bapak misalkan, ya, hadir semua di sini, tidak boleh kita menghukumi apa yang ada dalam hati atau menghisap. Jangan-jangan duduk di sini cuma mau pameran. Enggak. Di dunia itu yang dilihat fisiknya, dia sudah ada di pengajian, udah selesai gitu. Hisap itunya saja, Pak. Jangan hisap isi hati orang. Jangan hisap isi hati orang. Di dunia itu yang dihisap adalah perbuatan fisiknya. Maka itu Nabi tidak memerangi orang munafik, padahal tahu si munafik si fulan, tidak dia perangi. Karena si munafik itu ada di masjid, Pak. Si munafik itu ada di majelis-majelis ilmu, tidak Nabi perangi, tidak Nabi hukumi. Karena amalan yang dilihat oleh Nabi amalan jahir di dunia ini. Justru yang Nabi kejar yang di luar-luar, yang nggak sholat, Nabi datangi rumahnya, Nabi bakar rumahnya. Yang di dalam urusan hati dia buruk atau dia munafik tidak Nabi perangi. Ya, karena amal zahir yang dilihat. Maka ketika ada orang-orang baik di kampung kita terlibat, nggak usah menghukumi fisiknya. Atau nanti musim kampanye, Pak, nggak usah dihukumi. Wah, dia pura-pura ke masjid biar dipilih. Jangan, Pak. Itu nanti Allah yang hisab. Pokoknya dia ke masjid, udah baik itu aja. Yang kita hisab, johirnya. Alhamdulillah, mau ke masjid. Begitu, alhamdulillah. Udah johirnya aja yang kita hisab. Jangan amalan
fisiknya dalam konteks seperti itu ya Pak, dalam konteks seperti itu. Wa yaumal qiyamah adalah batin, dan pada hari kiamat orang-orang yang tadi itu Pak, yang hatinya tidak bersih itu, maka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan yaumatublas sarair, ay tuhtabaru hadza wa hadza taqwalihi, Allah memaparkan isi hatinya sebagai firman-Nya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membangkitkan orang yang di dalam kubur, wa husila ma fis sudur, dan membuka apa yang ada dalam hati. Diperlihatkan perbuatan seseorang apa yang di dalam hatinya. Surah Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Walihada kaum muslimin yajibu alaina al-inayatu bi amalil qalbi aktsar minal inayati bi amalil jawari. Kata Syekh Baqi. Oleh karena itu kaum muslimin wajib bagi kita untuk memperhatikan amalan hati lebih banyak daripada amalan anggota badan. Kadang kita lebih banyak ngurusin anggota badan, aksesoris kita, pakaian, penampilan, ingin mengikuti sunnah. Semua yang fisik Pak, ibadah kita banyak. Hati kita nggak pernah kita tata. Bersihkan diri dia. Dengki kepada orang. Hati kita bersih. Bukan tidak boleh Pak, kita memakai pakaian sunnah, beribadah dengan ibadah yang baik, yang banyak. Bukan tidak boleh, tapi mengurus hati harus lebih banyak daripada itu. Mengurus hati harus lebih banyak daripada itu. Ya, kita mengikuti sunnah, berjanggut, celananya tidak isbal, istri kita dipasangin, dipakai cadar, hatinya diurusin. Sebaik itu kita berbusana muslim, seketat itu kita berbusana muslim, jadi tidak pernah ketat mengurusi isi hati. Itu baik, jangan ditinggalkan. Ya, maksudnya memperhatikan amalan hati aktsar minal inayati bi amalil jawari, harus lebih banyak daripada ngurusin amalan anggota badan. Ya, amalan hati Pak, belajar lebih banyak tentang bagaimana hati. Amalul jawari alamatun zahir. Amal anggota badan itu ya tanda lahir itu Pak ya. Tanda lahir, alamat perbuatan yang terlihat. Lakinnal amalal qalbi huwallazi alaihil madah. Ya, akan tetapi amal hati itu adalah poros Pak. Walihada akhbaran Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, karena itu Nabi mengabarkan anil khawarij, tentang orang-orang khawarij, yukhatibu sahabat, yang berbicara dengan sahabat. Nabi mengatakan yahkiru ahadakum salatahu ma'a salatihim. Ya, salah seorang di antara kalian mencela salatnya bersama salat mereka, mencela puasanya bersama puasa mereka, yakni maksudnya adalah annahum yajtahiduna fil a'mali zahir, mereka bersungguh-sungguh dalam amalan hati, lakina qulubihim khaliyah, tapi hati mereka kosong, wal iyadu billah. Karena amalan orang-orang khawarij itu luar biasa. Mereka punya prinsip dosa perbuatan dosa besar itu kekal dalam neraka. Sehingga amalan mereka itu banyak Pak. Tapi amalannya kosong. Kalau orang khawarij itu amalnya aja yang banyak, jawari dia yang banyak, tapi hatinya kosong. Wal iyadu billah. Nabi mengatakan la yatazawazul islamu hanajirahum. Ya, Islamnya tidak melebihi kecuali apa yang ada di tenggorokannya, cuma sampai situ Pak. Ya, yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmu minar ramyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Keluar mereka dari Islam. Orang-orang Khawarij itu amalnya banyak Pak, tapi kosong karena hatinya tidak ditata oleh mereka. Ya, Al Hasan Al Basri mengatakan, wallah, demi Allah, ma sabaqahum Abu Bakar bisolatin wala saumin. Abu Bakar tidak melampaui sholat dan puasa mereka. Kan sholat dan puasa mereka hebat. Ya, wa inna masabaqahum bima waqara fi qalbihi minal iman. Akan tetapi Abu Bakar melampaui mereka dalam kekokohan iman. Kekokohan imannya melampaui orang-orang Khawarij. Para sahabat itu keimanannya kokoh. Tapi kalau bicara banyak ibadah, kalah sama mereka. Mereka cikal bakal kalau datang ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi, itu ada istri. Menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi, mereka menyepelekannya. Nih saya, kata mereka, saya puasa sepanjang hari nggak pernah buka. Saya sholat malam tidak pernah tidur, semalam suntuk Pak, dan saya tidak menikahi wanita. Begitu Pak, para sahabat dulu. Rupanya Nabi datang. Nabi mengatakan, saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, sampai juga saya tidur. Saya menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan umat. Jadi kalau bicara ibadah, boleh jadi Abu Bakar kalah. Tapi kalau hati menancap kokoh dalam diri, itu maksudnya orang banyak amalnya, tapi kosong hatinya.
nggak ada maknanya ini. Kaum muslimin sedikit lagi. Wal imanu idza waqara fil qalbi hamalal insan 'alal amal. Karena iman itu Pak kalau tertancap kokoh dalam hati akan membawa manusia kepada amal. Kalau imannya bagus Pak ya. Lakinnal amal zahir qad la yahmilu insan 'ala islahil qalbi. Akan tetapi amalan zahir kadang-kadang tidak membawa manusia kepada perbaikan hati. Amalan itu ya Pak, zahir. Fa alaina kata Syekh an na'tiya bi qulubina wa amalina. Karena itu hendaklah kita memperhatikan hati kita plus amal kita wa aqaidiha dan akidahnya wa wattijahatiha dan arahnya wa islahiha wa takhlisiha min syawaibi syirki dan memperbaikinya sekaligus membersihkan diri kita dari kotoran syirik wal bidah dan bid'ah wal hikdi kebencian wal baghdha rasa marah wa karahata ma anzalallahu ala rasulihi wa karahata as-sahabah dan rasa tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi dan rasa tidak suka kepada para sahabat wa ghairi dzalik bimma yajibu tanzihul qalbi anhu. Kan kita punya kewajiban untuk membersihkan daripada ini. Bersihkan kaum muslimin hati kita, bersihkan amal kita, bersihkan akidah kita, bersihkan arah hidup kita yang jelas. Dan semuanya dengan cara apa Pak? Menjauhi perbuatan syirik, termasuk tadi riya. Karena riya itu adalah syirik Pak, syirik kecil. Hati-hati dengan syirik kecil. Seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Sangat rahasia dan sangat kecil. Ya, adakah rasa riya dalam ibadah kita? Kalau ada, amal kita banyak, kosong Pak. Nah, seperti rayap yang menggerogoti batang pohon Pak. Karena itu syirik Pak, riya. Bersihkan kita dari riya, bersihkan dari bid'ah. Ya, bersihkan dari kebencian, al-hiqd, ya, dan kebersihan dari rasa marah. Ya, juga bersihkan dari rasa tidak suka terhadap ketentuan yang Allah turunkan. Datang puasa Ramadan, puasa gitu. Ajan lagi Jumat, rasa tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasa tidak suka kepada para sahabat. Ya, tidak suka kepada para sahabat. Ya, sebagian orang-orang Syiah atau mayoritas orang Syiah tidak membenci para sahabat Nabi SAW. Sumakal yang terakhir Allah Ta'ala berfirman, famalahu min quwwah, dia tidak punya kekuatan, yakni yaumal qiyamah malil insan min quwwatin zatiyah. Pada hari kiamat manusia tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan Pak. Wala nasir, tidak ada yang menolong. Wahyal quwwatul kharijiyah, itu kekuatan yang datang dari luar. Dia lemah, tidak ada kekuatan dari luar, tidak ada yang menolong. Fahuwa binafsihi, diri sendirinya aja, ngurusin diri sendiri. La yastati'u an yudafi'a an nafsi, tidak bisa menolong kecuali dirinya sendiri. Wal ahada yastati'u an yudafi'a anhu, tidak ada seorang pun bisa nolong orang lain. Kalau Allah Ta'ala, perhatikan firman Allah Pak. Fa idza nufikha fis-sur, ketika ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi hubungan nasab. Tidak ada lagi hubungan nasab kaum muslimin. Ya, fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasalun, pada hari nanti itu Pak, hari kiamat, kita tidak akan saling bertanya. Walaupun di dunia dipaksain kuburan suami yang di samping istrinya, kuburan harus satu keluarga di satu kota. Fisiknya itu Pak. Pada di hari kiamat, fala ansab, tidak ada lagi hubungan nasab. Tidak akan saling bertanya. Quran surah Al-Mu'minun 101 Pak ya. Syekh mengatakan fid dunya yatasaalun, di dunia kita saling bertanya, di rumah saling menyapa, saling ngobrol. Yas'alu ba'dhum ba'dha, saling bertanya satu sama lain. Wa yahtami ba'dhum ba'dha, saling menjaga satu sama lain. Lakinna yaumal qiyamah, perhatikan kaum muslimin, pada hari kiamat, la ansaba yakni la qarabah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada kekerabatan. La tanfa'ul qarabah wa la yatasaalun, tidak ada lagi manfaat hubungan kekerabatan, tidak ada lagi saling bertanya. Masing-masing Pak dengan keluarga aja. Apalagi takut Pak, di antara kita ada tanggung jawab yang terabaikan antara ibu dan anak. Di Quran surah Abasa juga. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu pada hari kiamat. Allahu akbar. Banyak nasihat Pak yang kita bisa ambil soal at-Tariq, yang kita baca, yang kita hafal, anak-anak juga hafal. Ternyata maknanya, tafsirnya luar biasa mendalam, mengajarkan banyak kebaikan kepada kita. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini membahas tafsir surah At-Tariq paragraf pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan paragraf kedua sekaligus penutup pada kesempatan berikutnya. Demikian kajian kita pada hari ini.
karena sudah siang deh. Sebentar mungkin tidak ada pertanyaan ya, nanti bisa melalui WhatsApp kalau ada yang bertanya. Kita tutup kaji kita pada hari ini kaum muslimin dengan membaca doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.